Salve fratres, mari kita bahas tentang Protestantisme. Welcome back to the jungle of Protestantisme. Kali ini kita akan memeriksa kesesatan dari Papilaya, Chris Papilaya, seorang pendeta entah di mana, kemungkinan di Bali ya, dan Pasar, Keuskupan Agung dan Pasar dia. Chris Papilaya dan Protestantisme, iman sebanyak pilihan sabun di supermarket. Poin yang pertama, klaim bahwa lebih banyak gereja adalah anti-biblikal dan anti-logika. Ya. Konsep bahwa lebih baik ada 40.000 gereja supaya bisa pilih adalah puncak dari relativisme teologis. Secara logika, kebenaran tidak mungkin bercabang-cabang. Jika ada 40.000 ajaran berbeda, maka paling-paling hanya satu yang benar, sisanya sesat. Sebagaimana Protestan sendiri sering saling menyebut sesat. Maka klaim ini adalah kontradiksi performatif, yakni mengatakan kebenaran bisa dicari dengan cara yang justru menimbulkan kebingungan massal. Ya. Ini seperti orang yang mengklaim lebih baik punya 40.000 kompas yang menunjukkan arah berbeda agar bisa lebih bebas memilih arah utara. Absurd. Protestan itu absurd ya. Poin yang kedua, jangan percaya gereja, periksa sendiri Alkitab. Oh ya, ini sumber dari skizofrenia teologis. Logika Protestan ini seperti seorang anak yatim piatu rohani, menolak otoritas ibu gereja, lalu menyendiri dengan kitab suci yang ia pahami menurut hawa nafsunya. Padahal Alkitab tidak pernah menyuruh umat untuk menjadi penafsir pribadi tanpa gereja. Lihat 2 Petrus bab 1 ayat 20. Tidak ada nubuat kitab suci yang boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Entah itu Luther, entah Calvin, entah Zwingli, entah Papilaya, entah MBM, entah NDN, entah Patrick Smith, Al-Mofu, tunduk ya, kepada gereja. Itu gereja Katolik. Metafisikanya, gereja sebagai tubuh mistik Kristus. Lihat Efesus bab 1 ayat 23. Bukan sekedar institusi manusiawi seperti Protestan. Protestan itu bukan gereja, tapi memiliki dasar ontologis. Kristus sebagai kepala, gereja sebagai tubuh. Menolak otoritas gereja berarti memenggal Kristus dari tubuhnya. Protestan sedang melakukan mutilasi tubuh Kristus. Potong kepala, mencoba untuk mencangkokkan kepala itu kepada komunitas buatan mereka. Son jadi, nice try, nggak nyambung. Protestan itu seperti orang yang memecat dokter dan memutuskan belajar anatomi dengan menonton YouTube, lalu mengoperasi dirinya sendiri berdasarkan bimbingan Roh Kudus. Good job Protestan. Yang ketiga, distorsi sejarah gereja Katolik muncul baru abad ke-11. Klaim ini adalah distorsi sejarah yang serius. Protestan ini banyak melakukan distorsi. Berhenti. Ya. Kata Katolik telah digunakan paling tidak sejak Santo Ignatius dari Antioquia tahun 107 Masehi yang menulis, di mana ada Yesus Kristus, di situ ada gereja Katolik. Sumbernya adalah surat kepada jemaat di Smyrna bab 8. Lalu Konsili Nikea pertama tahun 325 menggunakan istilah gereja Katolik yang kudus dan am, jauh sebelum skisma timur barat. Jadi gereja Katolik bukan muncul abad ke-11, bukan, melainkan satu-satunya gereja yang berasal dari para rasul dan tetap ada sejak abad pertama. Ya, Protestan membaca sejarah seperti anak kecil menonton sinetron, potong sana sini lalu buat plot sendiri. Ya, bukan sejarah tapi historical fan fiction. Protestan paling suka itu. Yang keempat, Alkitab sendiri adalah produk otoritas gereja. Jika Anda menolak otoritas gereja, maka Anda juga harus membuang Alkitab. Karena Alkitab adalah buah dari magisterium gereja Katolik. Kanon kitab suci ditetapkan oleh Konsili Hippo 393, Kartago 397, dan ditegaskan oleh Paus Damasus 382 dan Konsili Trente 1546. Tanpa gereja Katolik, Protestan tidak tahu mana Injil yang sah dan mana yang palsu. Maka mereka menjadi pengemis rohani yang mencuri kitab suci dari ibu mereka
lalu menuduhnya bidat. Ya. Protestan seperti anak durhaka yang mencuri buku warisan ibunya, lalu menuduh ibunya sesat karena tidak mengajar sesuai pemahamannya sendiri. Camkan. Yang kelima, penggunaan ayat-ayat Alkitab tanpa hermeneutika adalah biblisisme, bukan teologi. Ya. Mengutip ayat demi ayat tanpa konteks, tanpa eksegesis historis, tanpa pemahaman tradisi apostolik adalah bentuk biblisisme dangkal. Biblisisme ini menolak struktur rasional pengetahuan teologis dan mengganti logos dengan emosi pribadi. Dalam tradisi logika analitik, suatu pernyataan tidak cukup dikutip. Dia harus dimaknai dan ditafsirkan secara sah. Tanpa metode interpretasi yang sah, semua orang bisa membuktikan apa saja dari kitab suci, termasuk ajaran-ajaran sesat. Protestantisme itu seperti orang yang baca buku kedokteran, lalu nyatakan dirinya dokter karena kitabnya jelas. Sekali lagi, good job Protestantisme. So, saudara-saudariku, Protestantisme adalah agama individualisme teologis. Gereja Katolik menawarkan kesatuan dalam kebenaran, Protestan menawarkan pluralisme dalam kebingungan. Mereka mengklaim Roh Kudus, tapi hasilnya adalah kekacauan denominasi, bukan kesatuan iman seperti doa Yesus dalam Yohanes bab 17 ayat 21. Ut unum sint, supaya mereka menjadi satu. Itulah doa Kristus yang dijawab oleh Gereja Katolik melalui kesatuan iman, sakramen, dan pengajaran. Sementara Protestan menjawab doa itu dengan 40.000 versi kebenaran. Sekali lagi, good job Protestantisme. Nah, apa bantahan, apa keberatan yang mungkin muncul dari Protestan? Ada argumen yang namanya kamu juga terpecah, bukan? Kita bahas di lain kali.